Izin memperkenalkan diri, nama saya Ersan Jayasi Payung dengan NPM 2217051116. Di sini saya akan membuat video tentang tugas 1 TBO, yaitu teori komputasi. Di sini ada pun topik pembelajaran di dalam teori komputasi. Yang pertama itu pengantar teori komputasi, selanjutnya daftar isi, kesimpulan, dan ringkasan. Yang ketiga bahasa reguler, yang keempat operasi pada bahasa reguler, yang kelima bahasa reguler dan automata terbatas, yang terakhir metode untuk mengetahui apakah suatu string termasuk dalam tata bahasa atau tidak. Yang pertama yaitu pengantar teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang membahas bagaimana komputer dapat memecahkan masalah. Hal ini mengeksplorasi batasan dari apa yang dapat dihitung dan seberapa efisien hal tersebut dapat dilakukan. Teori ini penting untuk memahami kemampuan dan keterbatasan sistem komputasi modern. Inti dari teori ini terletak pada konsep algoritma yang merupakan prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Studi tentang algoritma membantu kita memahami bagaimana merancang program yang efisien yang dapat memecahkan masalah kompleks dalam waktu yang wajar. Lalu di sini daftar isi kesimpulan dan ringkasan. Sebagai kesimpulan, dasar-dasar teori komputasi dan signifikansinya dalam ilmu komputer, mulai dengan mendefinisikan bahasa reguler dan menjelaskan pentingnya bahasa tersebut dalam ilmu komputer. Kemudian melanjutkan untuk menjelaskan berbagai operasi yang dapat dilakukan pada bahasa biasa, seperti union, concatenation, dan clean star, dan juga membahas hubungan antara bahasa reguler dan automata terbatas, dan mendemonstrasikan cara mengubah ekspresi reguler menjadi robot terbatas. Dan terakhir, kita menjelaskan cara menentukan apakah suatu string termasuk dalam tata bahasa atau tidak. Dan next, di sini ada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah konsep dasar dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mendeskripsikan pola rangkaian karakter. Mereka adalah bagian dari bahasa formal, yaitu bahasa yang ditentukan oleh seperangkat aturan atau tata bahasa. Pentingnya bahasa reguler terletak pada kemampuannya untuk dikenali oleh finite automata, yaitu mesin sederhana yang dapat mengenali pola dalam rangkaian karakter. Hal ini menjadikannya berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemrosesan teks hingga desain bahasa pemrograman. Misalnya, ekspresi reguler adalah cara umum untuk mencari pola dalam file teks, sedangkan penganalisis leksikal menggunakan bahasa reguler untuk mengidentifikasi token dalam bahasa pemrograman. Di sini ada operasi bahasa reguler. Bahasa reguler adalah konsep penting dalam ilmu komputer dan memahami berbagai operasi yang dapat dilakukan pada bahasa tersebut. Sangat penting untuk merancang algoritma yang efisien. Ada 3 operasi utama yang dapat kita lakukan pada bahasa reguler, yaitu union, concatenation, dan clean star. Union adalah operasi menggabungkan 2 bahasa biasa menjadi satu bahasa yang berisi semua string dari kedua bahasa. Misalnya, di sini kita mempunyai 2 bahasa reguler, L1 yaitu AB dan BA, dan L2 CD dan DC. Maka unionnya L1 dan L2 menjadi AB, BA, CD, dan DC. Penggabungan adalah operasi penggabungan 2 bahasa reguler dengan cara menggabungkan setiap string dalam bahasa pertama dengan setiap string dalam bahasa kedua. Misalnya jika kita mempunyai 2 bahasa reguler, L1 yaitu AB dan L2 CD, maka gabungannya AC, AD, BC, dan BD. Lalu di sini bahasa reguler dan automata terbatas. Dalam dunia ilmu komputer, bahasa reguler dan automata terbatas adalah 2 konsep yang berjalan beriringan. Bahasa reguler adalah sekumpulan string yang dapat dihasilkan oleh ekspresi reguler, sedangkan robot terbatas adalah mesin yang mengenali atau menerima bahasa reguler. Yang pertama, kita perlu membuat NFA atau Non-Deterministic Finite Automation Automaton untuk ekspresi reguler yang diberikan. Kita dapat melakukannya dengan mengikuti beberapa langkah sederhana. Kemudian kita perlu mengubah NFA menjadi DFA. Hal ini melibatkan pembuatan tabel yang mewakili negara bagian dan transisi NFA. Terakhir, kita perlu meminimalkan NDFA untuk mendapatkan DFA
sekecil mungkin yang masih mengenali bahasa yang sama dengan ekspresi reguler aslinya. Di sini ada NFA dan DFA. DFA itu dia hanya ada satu transisi dari satu input, sedangkan NFA itu dia keduanya, kita boleh satu transisi atau lebih transisi dalam satu input. Next. Metode untuk mengetahui apakah suatu string termasuk dalam tata bahasa atau tidak. Untuk menentukan apakah suatu string termasuk dalam suatu tata bahasa atau tidak, kita menggunakan proses yang disebut parsing. Parsing melibatkan pemecahan string menjadi komponen-komponen individualnya dan menentukan apakah string tersebut dapat dihasilkan oleh tata bahasa. Ada dua jenis penguraian utama, top down dan bottom up. Penguraian top down dimulai dengan simbol awal tata bahasa dan berlanjut hingga ke string. Sedangkan penguraian bottom up dimulai dengan string dan berlanjut hingga simbol awal. Sekian dari penjelasan video tugas 1 TBO saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.